Shalom, mempelai Kristus yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan pagi ini, pada tanggal 16 Februari 2025, kesempatan pagi ini bersama program Sulu Suara Penyuluh kerjasama Radio Betani 107.7 FM dengan kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Pada pagi hari ini bersama saya dengan Marita Kristiani, penyuluh agama Kristen Kecamatan Sidomukti. Pagi hari ini sebelum kita bersama-sama menikmati kasih setia Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita dan mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai kita sepanjang malam, dan pada minggu ini, pagi ini kita menikmati berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan, dan sukacita yang pastinya akan Tuhan limpah-limpahkan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang memampukan kami untuk tetap berdiri teguh di dalam iman kami, untuk tetap menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau menyambut kasih setia-Mu, menyambut segala kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami sejenak Tuhan, untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, untuk bersandar kepada pengertian-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang menyenangkan hati-Mu, dan menjadi pribadi yang membawa perubahan di sekitar kami Tuhan, di keluarga kami, di masyarakat, di dalam dunia kerja kami, bahkan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami menjadi terang dan garam dunia yang mampu memberikan kebaikan demi kebaikan, yang mampu kuat di hadapan menghadapi persoalan. Kami menjadi kuat karena kami tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan, ajari kami untuk tetap bersandar kepadamu dan menjadi umat pilihan-Mu yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan dan berkati hati kami, bijak menjadi bijak dan semakin bijak di dalam mengambil semua keputusan hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mempelai Kristus yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama sebentar untuk belajar mengenai pengurapan mempelai. Siapakah pengantin? Ya, siapakah pengantin perempuan itu? Ya, di dalam firman Tuhan dulu, ya, di dalam perjanjian lama, seringkali Tuhan bukan hanya seringkali, tetapi memang menspesialkan kepada bangsa Israel, itulah mempelainya. Namun hal ini mengalami sebuah perubahan, karena kita tahu bahwa bangsa Israel menjadi bangsa yang tidak mengerti tentang kebaikan Tuhan, menjadi bangsa yang pada waktu itu taunya baik-baik kebaikan Tuhan, dan akhirnya mencoba untuk mengecewakan Tuhan dan membuat hati Tuhan kecewa, sedih. Dan setelah itu apa yang terjadi? Bahwa Israel tidak memahami bahwa Yesus adalah Raja yang Mesias, Raja dan Mesias yang sudah benar-benar hadir pada waktu itu di Perjanjian Baru. Dan akhirnya setelah Tuhan Yesus bangkit menunjuk kita kepada gerejanya yang dianggap sebagai mempelai sesungguhnya. Mempelai yang diinginkan Tuhan adalah mempelai yang cakap, mempelai yang benar-benar cantik, mempelai yang benar-benar memiliki kecantikan batiniah ini. Dan hari ini siapa yang ditunjuk
adalah gerejanya yang menjadi pengantin perempuan itu. Gereja yang telah ditebus dengan darahnya dan telah menguduskan hidupnya. Status mempelai perempuan memang dulu disematkan kepada Israel. Tapi untuk saat ini dan sampai selamanya, status pengantin mempelai perempuan itu menjadi milik gereja, yaitu kita yang hidup dalam percaya dan di dalam Tuhan Yesus Kristus kita. Jadi sungguh amat luar biasa Tuhan memberikan status yang luar biasa dalam kehidupan kita, bahwa gerejanya, yaitu kita, menjadi mempelai Kristus yang terkasih. Dan pada hari-hari ini kita sedang menanti-nantikan kapan kita dijemput oleh Tuhan untuk mengalami pertemuan bersama Tuhan, berpesta dengan puji-pujian kepada Tuhan. Pengurapan mempelai menggambarkan hubungan cintanya kepada gereja yang diibaratkan dengan mempelai wanita. Gereja yang telah diurapi oleh Tuhan dan dipanggil di dalam kesucian, yang akhirnya gereja diharapkan, kita diharapkan sebagai saksi kemuliaan Tuhan di dunia ini. Pengurapan membawa gereja untuk menuju sebuah pertemuan mulia dengan Kristus di akhir zaman nanti. Pengurapan, jika kita berpikir tentang pengurapan, kita akan berusaha untuk memahami bersama bahwa pengurapan itu adalah suatu tanda kuasa Tuhan yang diberikan melalui Roh Kudus yang berguna untuk memisahkan, memberkati, dan menguduskan kita di tengah dunia ini. Tuhan memberikan pengurapan mempelai itu memiliki sebuah tujuan. Tujuan untuk menguduskan gerejanya, agar setiap gereja, agar hidup kita dapat hidup dalam kesucian, tanpa cacat ataupun celah. Karena nanti ke depannya kita diperhadapkan oleh Tuhan, diperhadapkan bersama-sama dengan Tuhan. Berarti hidup kita, pengurapan ini bertujuan untuk memisahkan, menguduskan, agar supaya kehidupan kita memiliki hidup yang tanpa cacat, memiliki hidup yang di dalam kekudusan. Bukan hanya menguduskan saja pengurapan, tetapi pengurapan juga akan memperkenalkan Kristus pada dunia, memampukan kepada gereja untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini. Kitalah yang akan membawa pengenalan akan dunia tentang Tuhan, ini Tuhan, melalui hidup kita. Bukan hanya memperkenalkan Kristus pada dunia, mempelai yang terkasih, tetapi dengan adanya pengurapan tersebut, memberikan kita kepada berkat rohani. Bayangkan, ya, Tuhan tidak hanya mengatakan berkat jasmani, tetapi yang terpenting dalam hidup kita adalah berkat rohani yang akan membawa kuasa dan hikmat Tuhan bagi gerejanya, bagi kita untuk menjalankan tugas di dalam hidup kita. Kita memiliki tugas sebagai mempelai. Kita memiliki tugas untuk menyiarkan, untuk memberitakan kasih setia Tuhan, agar supaya orang-orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kasih setia Tuhan, dan akhirnya banyak orang yang terselamatkan dan menjadi mempelai yang terbaik, tanpa cacat dan tanpa sesuatu hal yang membuat celah di hadapan Tuhan. Di dalam Efesus ayat yang kelima dikatakan, Efesus 5 ayat yang ke-25, ya,
Hai suami, kasihilah istrimu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di sini. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Inilah yang Tuhan harapkan dari para pengantinnya, ya, dari pengantin, dari mempelai wanitanya, yaitu gereja, yaitu kita sendiri, untuk hidup, ya, mempercayai Tuhan, mengalami baptisan dan mengalami kehidupan firman Tuhan, menjalankan firman Tuhan, dan bukan hanya mengucapkan, melakukan firman. Dan akhirnya kita didapati kehidupan kita tanpa cacat, tanpa kerut, dan akhirnya kita menjadi umatnya yang kudus dan tidak bercela. Mempelai Kristus yang terkasih, di dalam pengurapan pastinya yang namanya membayangkan pengantin, berarti kalau boleh dikatakan pengantin itu berarti orang yang sudah cukup umur, ya. Orang yang sudah bukan saja cukup umur, tetapi dia dewasa di dalam pemikirannya. Bukan hanya dewasa, ya. Bahkan mereka siap untuk menuju ke dalam perkawinan, pernikahan, ya, bertemu dengan Tuhan di perkawinan anak domba. Nah, yang kita percayai, yang perlu kita maknai di dalam pengurapan, kita diinginkan Tuhan untuk mengalami kehidupan yang kudus dan terpisah. Mengalami pengurapan berarti kita sedang memisahkan hidup kita ini, gereja kita ini untuk tujuan Tuhan. Bukan lagi untuk kepentinganku, kepentingan kami, tetapi untuk kepentingan Tuhan. Dipisahkan, dikuduskan untuk menjadi mempelai yang terbaik tanpa cacat dan celah. Memberikan gereja untuk menjadi sebuah cerminan yang nantinya mencerminkan kemuliaan Kristus melalui pengurapan. Dan maknanya lagi bahwa di dalam pengurapan ada kesediaan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Gereja dipersiapkan sebagai mempelai yang begitu sangat siap untuk bertemu dengan Kristus pada pernikahan yang mulia. Mari, mempelai Kristus yang terkasih, Tuhan begitu sangat mengharapkan bagi gerejanya, dan di dalam gereja itu adalah kita sebagai pengantin wanitanya. Apa yang Tuhan harapkan dari kita? Tuhan mengharapkan bahwa di saat ini, ya, kita perlu untuk tekun menantikan Tuhan. Tidak ada yang tahu kapan Tuhan itu datang. Tapi yang Tuhan inginkan, kita menjadi gadis-gadis yang bijaksana, yang tekun menantikan Tuhan, yang benar-benar bukan hanya tekun saja, tetapi benar-benar mempersiapkan segalanya untuk datang dan memberikan persembahan yang terbaik. Fokus kita pada penantian Tuhan adalah pada saat-saat kedatangannya. Yesus sebagai pengantin laki-laki. Orang yang pastinya menanti-nantikan Tuhan harus, ya, seperti gadis yang bijaksana, harus berjaga-jaga dan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, agar saat kita menanti itu, saat kita menanti pertemuan kita dengan Tuhan, kita memperoleh kekuatan yang baru di setiap waktu. Karena yang namanya menanti
pasti di sana ada ujian-ujian yang datang. Ada hal-hal yang mungkin lebih menarik, dinanti-nantikan kok tidak datang. Ada yang datang yang begitu sangat menarik, kita tergoda. Nah, inilah yang kita harus lakukan. Tekun di dalam penantian Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan. Dan siapa yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan seperti Raja Wali. Dan saat kita tekun di dalam menantikan Tuhan, Tuhan memberikan yang namanya perlindungan, penjagaan. Bukan saja perlindungan dan penjagaan dari Tuhan, menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak benar, memberikan kita pengertian-pengertian dan teguran. Dan akhirnya Tuhan juga memberikan sebuah kekuatan yang baru, yang dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Dikatakan bahwa orang yang menantikan Tuhan akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Bukan hanya sebagai Raja Wali yang terbang tinggi, tetapi mendapatkan sebuah ketahanan yang luar biasa ketika kita benar-benar bersekutu, bertekun di dalam hadirat Tuhan. Dan di dalam ketekunan itu perlu yang namanya bukan saja tekun saja, tetapi kita perlu yang namanya dikatakan di dalam 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4 dikatakan, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak dapat binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram dan berharga di mata Allah. Pada saat ketekunan, ya, menanti-nantikan Tuhan, kita juga perlu untuk bercakap, ya, menampilkan sesuatu yang berharga dalam hidup kita, perhiasan-perhiasan batiniah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bukan perhiasan yang dipakai dan mencolok saat dilihat, tetapi perhiasan yang akhirnya menimbulkan orang lain untuk, ya, menyelami siapa Tuhan yang kita sembah dan mempelai Kristus yang Tuhan inginkan, perhiasan yang Tuhan inginkan adalah perhiasan kekudusan di dalam hidup. Mempelai yang terkasih di dalam Tuhan, kekudusan, karena Tuhan kita kudus. Ia menginginkan kita untuk hidup di dalam kekudusan, untuk hidup di dalam Tuhan. Mungkin saat-saat hari ini kita merasa lelah, kita merasa tidak kuat untuk menghadapi tantangan. Tapi kembalilah, percayalah, imani di dalam Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, menanti dan menanti, mempunyai pengharapan kepada Tuhan dan akan terbang tinggi sebagai Raja Wali. Dan perhiasan kita bukan saja kekudusan hidup kita. Kita hidup di dalam kebenaran. Yang kedua adalah perhiasan yang diinginkan Tuhan adalah kerendahan hati. Kita tahu kita diberkati Tuhan, kita diberikan karunia-karunia, kita bisa membuat orang lain untuk pulih, untuk mengalami perubahan, untuk mengenal hatinya Tuhan, dan akhirnya orang tersebut, ya, mempercayai Tuhan dan hidup di dalam gerejanya. Disinilah kita perlu yang namanya kerendahan hati untuk, ya, dipakai Tuhan untuk mempersiapkan baik kita sendiri dan gerejanya. Kerendahan hati perlu kita miliki. Jangan sampai kita bisa, ya, berdoa begitu cakapnya, menyanyi begitu hebatnya, sampai membuat hati orang lain merinding, sampai membuat hati, ya, orang lain merasa, wow,
Ya, suaranya begitu lembut, kasihnya, ya, pengertiannya, kebaikannya begitu baik. Jangan sampai akhirnya kita menjadi sombong karena sebuah pujian dan pujian. Karena saat kita sudah diberikan yang terbaik dari Tuhan dan harus menjaga, maka perlu yang namanya kerendahan hati untuk tetap bersandar kepada Tuhan, untuk tidak mengalami kesombongan rohani, tetapi mengalami kerendahan hati. Perhiasan yang terakhir adalah ketaatan dan setia. Taat dan setia menanti-nantikan Tuhan. Jangan sampai kita sudah lama menekuni, kita sudah lama memahami firman Tuhan, tetapi karena ada posisi yang menyenangkan, ada pekerjaan yang menyenangkan, ada hal-hal hobi yang menyenangkan, sehingga kita lupa untuk setia, untuk tetap bersekutu kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita saat kita menanti-nantikan kapan bertemunya kita dengan Tuhan kita yang terkasih. Kemudian apa saja lagi yang harus kita siapkan? Yaitu sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus Sang Raja Damai dengan antusias. Artinya apa dengan antusias? Berarti kehidupan kita jangan sampai tidak menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai hidup kita melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Antusias berarti tetap melaksanakan setiap tugas yang Tuhan berikan. Jika Tuhan mengatakan tidak, ya tidak. Jika Tuhan mengatakan ya, siap Tuhan. Jika Tuhan melaksanakan tunggu, mengatakan tunggu, berarti kita harus menunggu dengan baik. Jangan sampai kehidupan kita mengalami, aku pengennya instan Tuhan, aku pengennya segera Tuhan. Tuhan menginginkan untuk kita tetap melaksanakan tugas sesuai dengan arahan Tuhan. Dan di dalam menyambut Tuhan Yesus, perlu yang namanya kasih mula-mula kita. Cinta kita perlu kita pertahankan. Cinta kita, pertemuan kita dengan pribadi Tuhan pertama kali kita mengalami pertobatan dan mengalami perjumpaan Tuhan. Kita hidup di dalam kasih pengampunannya. Kita mudah untuk mengampuni. Dan sampai sekarang Tuhan menginginkan kita juga mudah untuk memberikan kasih pelayanan yang terbaik kepada jemaat-jemaatnya. Pengurapan mempelai menggambarkan hubungan cintanya Tuhan kepada gerejanya yang diibaratkan sebagai mempelai wanita. Gereja yang telah dipilih, yang telah diurapi oleh Tuhan, dipanggil untuk hidup di dalam kesucian yang nantinya menjadi sebagai saksi kemuliaan Kristus di dunia ini. Dan pengurapan itu membawa gereja menuju pertemuan mulia dengan Kristus Tuhan kita di akhir zaman. Mari mempelai Kristus yang terkasih di dalam Tuhan, tetaplah tekun, tetaplah mempersiapkan perhiasan yang akan kita persembahkan kepada Tuhan, dan tetaplah antusias untuk menunggu kapan akhirnya kita dipertemukan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah memilih kami untuk menjadi mempelai-Mu Tuhan, untuk menjadi bagian dalam kehidupan-Mu Tuhan. Hari-hari ini kami tahu Tuhan, bahwa kehidupan kami selalu diperhadapkan untuk tetap setia, selalu diperhadapkan untuk tetap taat di dalam tengah badai, di dalam persoalan hidup. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan menginginkan kami
untuk tetap berproses, untuk tetap menanti-nantikan Tuhan dengan antusias. Dan di dalam penantian itu, kami sedang Engkau persiapkan untuk memiliki kerendahan hati, untuk memiliki hati yang tulus, untuk memiliki pengampunan yang begitu luar biasa yang akan kami bagikan kepada orang-orang lain. Mampukan kami Tuhan untuk tetap setia kepadamu, untuk tetap taat menantikan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, setiap proses yang kami hadapi, Tuhan memampukan kami. Karena kami percaya bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan pasti akan mendapatkan kekuatan yang baru. Seperti Raja Wali yang akan dibawa terbang tinggi, yang akan dibawa di dalam kemaksimalan hidup dan melihat mujizat-mujizat-Mu setiap perkara demi perkara. Tiada yang mustahil untuk kami lalui, karena kami tahu Engkaulah Tuhan yang menguatkan kami. Bapa yang terkasih, berikan kami juga Tuhan belas kasih-Mu yang begitu luar biasa, dan ajari kami Tuhan untuk tetap mampu mencoba membalas kasih-Mu. Karena kami sejujurnya tidak mampu Tuhan untuk membalas kasih-Mu yang luar biasa itu. Tetapi kami Tuhan mau berusaha dan berusaha untuk tetap mengasihi Tuhan, untuk tetap memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Dan akhirnya kami mampu Tuhan untuk menjadi orang-orang yang dipilih untuk membawa kabar sukacita-Mu Tuhan, kabar keselamatan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, dunia ini butuh Engkau, dan Engkau memakai kami untuk menjadi tangan perpanjangan-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mampu menjalani panggilan-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kota kami Salatiga. Berkati kota kami dengan kasih setia-Mu. Setiap penduduk warga kota Salatiga, Engkau berkati dengan rahmat kasih-Mu Tuhan, agar kehidupan warga di kota Salatiga ini mampu hidup berdampingan, damai sejahtera. Dan kota ini menjadi kota toleransi yang benar-benar menerapkan toleransi itu di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk radio ini, Radio Betani, memampukan Tuhan untuk tetap terus bersinar bagi kemuliaan Tuhan, untuk tetap terus menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang dan kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati dimanapun kami berada Tuhan, apapun yang menjadi keadaan kami tahu Tuhan pasti memberikan perlindungan, pasti memberikan pertahanan, pasti memberikan berkat untuk kami yang benar-benar menanti-nantikan Engkau. Terima kasih Bapa yang di surga, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas di kegiatan selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.